Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kamaluddin Zaim. NPM saya 2020435011912. Saya dari program studi Teknik Informatika dan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan melakukan demo program berupa website yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi saya. Di sini pertama-tama kita buka aplikasi SAM, lalu kita klik start, lalu kita minimize, kemudian buka aplikasi Chrome, kita ketikkan seperti ini, lalu kita tekan enter. Di sini akan muncul halaman login, dan sebelum melakukan login, bagi pengguna baru diwajibkan untuk melakukan register. Setelah melakukan register, baru bisa melakukan login. Karena di sini website ini diperuntukkan untuk admin saja, maka saya membuatnya berupa username dan passwordnya itu default, yaitu admin dan admin. Lalu klik enter, maka akan muncul halaman home. Di sini ada definisi dari AHP, dan di sini ada tabel skala perbandingan dari Thomas Elsati, dan ini akan dipakai nanti pada saat pembobotan. Selanjutnya di sini ada halaman kriteria. Di sini kita bisa menambahkan kriteria dengan klik tambah, kita masukkan lalu simpan, maka datanya akan muncul di sini. Dan kemudian kita juga bisa edit. Di sini data kejujuran ini misalkan kita edit jadi kemandirian, kita update, maka akan berubah kejujuran ini menjadi kemandirian. Seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa delete data yang mana yang mau kita hapus atau kita delete. Selanjutnya di sini ada halaman alternatif. Sama seperti halaman kriteria tadi, kita bisa menambah, kita bisa edit, dan kita juga bisa delete data yang mau kita delete. Selanjutnya di sini ada halaman perbandingan kriteria. Di sini ada perbandingan antara kejujuran dengan kemandirian, atau kriteria 1 dengan kriteria kedua, kriteria 1 dengan kriteria ketiga, kriteria 1 dengan kriteria keempat, kriteria 1 dengan kriteria kelima, dan seterusnya. Lalu nilai-nilai ini didapatkan dari tabel skala perbandingan menurut Thomas Elsati ini. Nah, nilai ini didapatkan dari tabel tersebut. Kemudian kita klik submit. Lalu akan muncul matriks perbandingan per pasangan dan matriks nilai kriteria. Di sini saya akan menjelaskan matriks perbandingan per pasangan terlebih dahulu. Di sini jumlah yang didapatkan ini dihasilkan atau didapatkan dari 1, 0,33, 0,33, 0,25, dan 0,2 itu dijumlahkan lalu menghasilkan 2,11 ini. Dan 5 juga seperti itu, 7,6 juga seperti itu, 11,5 juga seperti itu, dan 14 juga seperti itu. Selanjutnya di sini ada matriks nilai kriteria. Matriks nilai kriteria ini didapatkan dari 0,472 ini didapatkan dari 1 dibagi 2,11 lalu menghasilkan 0,472, 3 dibagi 5 hasilkan 0,6, 1 dibagi 5 menghasilkan 0,2, dan seterusnya. Di sini ada jumlah. Jumlah ini didapatkan dari penjumlahan kejujuran, kemandirian, sikap hormat, kreativitas, dan disiplin, maka menghasilkan ini 2,16, 1,22, 0,8, dan seterusnya. Kemudian priority factor ini didapatkan dari hasil 2,16 dibagi 5. Mengapa dibagi 5? Karena saya menggunakan 5 kriteria. Jika saya menggunakan 1, maka dibagi 1. Jika saya menggunakan 2, maka dibagi 2. Nah, hasil ini didapatkan dari hasil pembagian jumlah ini dengan 5. Seperti itu. Kemudian di sini ada lambda max. Penghitungan lambda max itu didapatkan dari 2,11 dikali 0,43, 5 dikali 0,24, 7,6 dikali 0,16, 11,5 dikali 0,09, 14 dikali 0,06. Jika semua sudah dikalikan, maka hasilnya tersebut ditambahkan lalu menghasilkan nilai lambda max ini. Dan selanjutnya, nilai konsistensi indeks ini didapatkan dari hasil lambda max dikurang n dibagi n-1. N-nya itu berapa? N-nya itu 5, karena kriteria saya menggunakan 5 kriteria. Jadi, nilai ini dikurang 5 dibagi 5 dikurang 1, maka menghasilkan 0,09. Selanjutnya, konsistensi rasio saya itu 8,09, didapatkan dari hasil CI ini dibagi
1,12. Mengapa 1,12? Karena IR yang saya pakai itu adalah 5 kriteria. Jika 5 kriteria, maka nilai IR-nya adalah 1,12. Maka 0,09064 ini dibagi 1,12 menghasilkan 8,09. Dan ini memenuhi syarat dan tidak lebih dari 10%. Jika nilai ini lebih dari 10%, maka tidak bisa tombol lanjut ini tidak akan muncul dan akan muncul notifikasi melakukan pembobotan ulang. Selanjutnya klik lanjut. Nah, di sini juga sama seperti tadi. Ini kita membandingkan alternatif atau data anak-anaknya itu dengan masing-masing kriteria. Di sini ada kriteria pertama, kriteria kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan di dalamnya juga sama seperti tadi. Kita kalau klik submit maka akan muncul seperti ini. Kita klik lanjut. Nah, sama seperti tadi. Yang selanjutnya, di sini ada halaman hasil. Halaman hasil ini adalah yang pertama ada hasil penilaian dan akhir penilaian. Rata-rata ini didapatkan dari yang tadi ada di sini, yang ada di halaman submit ini. Nah, dari hasil ini rata-ratanya didapatkan dari ini 0,433, 0,24 dan seterusnya. Didapatkan dari nilai hasil tersebut. Nah, kemudian total ini didapatkan dari penjumlahan 0,38 dengan 0,42, 0,43 dan seterusnya sama, semuanya seperti itu. Lalu di bawahnya itu ada hasil akhir penilaian, yaitu Rizky Nasrullah mendapatkan nilai 0,40, Roetaki dengan 0,22, Asnia Takia 0,17 dan seterusnya. Selanjutnya di sini saya akan melihatkan atau memberitahu tombol cetak atau tombol laporan yang saya buat. Di sini ada data kriteria yang bisa kita cetak. Kita klik cetak. Kemudian di sini akan muncul blank page atau page baru untuk melihat hasil cetakan tadi. Lalu kita bisa mendownloadnya. Kita simpan dengan data kriteria. Kita simpan. Kita klik yes. Kemudian kita selanjutnya data alternatif, kita klik cetak, kita klik download, kita simpan dengan data alternatif, kita klik save. Oke. Selanjutnya di sini ada data perbandingan kriteria. Kita klik cetak, kita download juga. Kemudian kita simpan data perbandingan kriteria. Oke, kita simpan. Selanjutnya di sini hasil juga kita bisa cetak. Kita klik cetak. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik download. Kita simpan dengan data hasil. Kita klik yes. Nah, di sini akan tersimpan hasil, data perbandingan kriteria, data alternatif, data kriteria, seperti itu. Selanjutnya di bawah sini ada tampilan footernya, yaitu about us atau tentang yayasan sedikit, dan di sini ada alamat lengkap yayasannya. Di sini ada sosial medianya yang bisa kita klik. Kemudian dia akan membuka otomatis Instagram yayasan yang saya buatkan website ini. Kemudian setelah itu, jika sudah semuanya selesai, kita bisa melakukan logout dan di sini kita klik OK, maka akan balik ke halaman login. Mungkin itu saja demo program dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.